Halo, perkenalkan nama saya Veronica Skarkinasi dari Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi idiomatik Bapak di bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi yang akan saya sampaikan terdiri dari pendahuluan, metode, pembahasan dengan 3 topik pembahasan, yaitu konstruksi idiomatik, pola elemen pembentuk leksem Bapak, dan jenis proposisi leksem Bapak. Kemudian presentasi ini akan diakhiri dengan penutup. Sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh kreativitas penutur dalam menciptakan makna bahasa. Pengertian idiomatik dapat dimanifestasikan melalui konstruksi dengan kompleksitas karakteristik yang khas daripada makna leksikal dari entitas elemen-elemennya. Konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Metode deskripsi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari model analisis semantik yang dikemukakan oleh Langlotz tahun 2006. Sumber datanya adalah website Corpus yang menyediakan kumpulan data bahasa Indonesia. Pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data, dan teknik distribusi digunakan untuk menganalisis data. Penelitian deskriptif ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian analisis data. Tahap pertama yaitu pengumpulan data. Data penelitian berupa konstruksi kebahasaan yang berisi leksem Bapak di bahasa Indonesia. Lalu tahap kedua, analisis data yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama yaitu mereduksi data berdasarkan aspek validitas. Lalu yang kedua, mengidentifikasi konstruksi idiomatik berdasarkan elemen penyusunnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis proposisi yang digunakan dalam konstruksi idiomatik bahasa Indonesia. Masuk pada tahap ketiga, yaitu penyajian analisis data. Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan 2 model, yaitu model eksporsur deskriptif dan pola diagram. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat 3 poin pembahasan, yaitu konstruksi idiomatik, pola elemen pembentuk leksem Bapak, jenis proposisi leksem Bapak. Pengertian konstruksi idiomatik menurut beberapa ahli. Yang pertama oleh Kai, Berkeley, dan Stack tahun 2014 halaman 1. Konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Dalam referensi lain, konstruksi itu disebut multikata. Kallis and Butcher tahun 2007 halaman 74 juga menyebutkan bahwa konstruksi idiomatik sebagai struktur idiomatik beku. Gilon tahun 2004 halaman 148 menyebutkan bahwa konstruksi idiomatik dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu untuk arti tertentu. Menurut pemahaman saya, konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata yang digunakan untuk arti tertentu. Selanjutnya pembahasan kedua tentang pola elemen pembentukan leksem Bapak. Ada 2 pola elemen pembentukan dalam struktur semantik konstruksi idiomatik. Kedua pola tersebut adalah Bapak ditambah N dan Bapak ditambah N ditambah N. Kode N menunjukkan kelas nomina yang melekat pada konstruksi idiomatik Bapak di bahasa Indonesia. Kehadiran pola-pola tersebut merupakan bagian yang akan menjadi bahan pemahaman bagi pembicara dan mitra dalam suatu acara komunikasi. Sasyari dan Levarto tahun 1998 halaman 159 menyimpulkan sejauh mana makna dari kata-kata yang membentuk idiom berkontribusi pada interpretasi kiasannya secara keseluruhan.
Jadi, dua pola pembentuk konstruksi idiomatik adalah plot makna. Sebagai entitas makna, pola menyediakan jalan bagi pembentukan makna. Selanjutnya kita masuk kepada proyeksi jenis proposisi Laksembapa. Pada proyeksi ini, sebelumnya kita ketahui bahwa proposisi adalah identitas makna yang dapat dilabeli dengan kata sebagai representasi dari pengalaman humanoria. Istilah proposisi digunakan untuk merujuk pada sekumpulan makna yang direpresentasikan oleh konstruksi idiomatik Bapak di bahasa Indonesia. Proposisi Laksembapa sebagai unsur semantik disajikan dalam 3 jenis makna sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Lalu yang kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Dan yang ketiga, pejabat atau dalam status suatu struktur. Untuk contoh makna pertama, yaitu orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung, dengan contoh konstruksi Bapak Bangsa, yang memiliki contoh nomor 7, yaitu mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui Ismail anaknya. Mereka juga menganggapnya sebagai anak bangsa Arab. Mereka juga menganggapnya sebagai bapak dari bangsa Arab. Penyajian 7A dan 7B adalah bentuk konstruksi yang tidak idiomatis. Keduanya dibangun atas dasar pemahaman literal. Sementara itu, pada penyajian nomor 7, dengan konstruksi yang hanya dapat dipahami dengan melihat konteks kalimatnya. Selanjutnya, makna kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Dengan contoh, Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. Hippocrates, dia adalah anak ilmu kedokteran. Hippocrates, dia adalah bapak pemilik ilmu kedokteran. Penyajian dari nomor 8A dan 8B tidak mengandung arti yang sama dengan kalimat nomor 8. Kalimat-kalimat berikut tidak memiliki proposisi yang sama. Perubahan struktur semantik 8A dan 8B menghilangkan jenis proposisi dari konstruksi. Selanjutnya, makna ketiga yaitu pejabat atau dalam status suatu struktur. Dengan contoh, ada dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada Ibu Presiden Republik Indonesia. Ada dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Pada penyajian nomor 9, diketahui bahwa kalimat 9A dan 9B memiliki tipe proposisi yang berbeda. Struktur semantik pada 9A dan 9B tidak sama dengan penyajian nomor 9. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan ini terdiri dari penjelasan singkat dari pembahasan berikut sebelumnya. Pola pembentukan idiomatik Bapak pada dasarnya unit analisis kebahasaan dalam bentuk kata selalu memuat 3 tingkatan struktur yang terdiri dari struktur semantik, ciri sintaksis, dan aspek fonologis. Pada pola pembentukan idiomatik Bapak ini memiliki 2 pola elemen pembentuk. 2 pola elemen pembentuk pada konstruksi idiomatik Bapak dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pola Bapak ditambah N, dan yang kedua, pola Bapak ditambah N ditambah N. Jenis proposisi sebagai unsur semantik proposisi adalah entitas makna yang dapat dilabeli dengan kata sebagai representasi dari pengalaman humanoria. Lalu pada makna proposisi Laksembapa sebagai unsur semantik dibagi menjadi 3, yaitu orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan, dan pejabat atau dalam status suatu struktur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian materi.
Saya Veronica Skarkinasi dengan NIM 171134028 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya.